teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang seperti tadi sudah kita bahas di awal ya. Kita akan belajar bagaimana mengukur dan juga kemudian menilai. Dan pengukuran penilaian ini adalah hal yang hand in hand, jadi dia berjalan bersamaan. Ketika kita mengukur, kita perlu mengidentifikasi variabel-variabel apa. Dan yang menarik, kita akan menggunakan pendekatan yang disebutnya dengan mazhab Prancis hari ini, sebutnya dengan French School, tentang bagaimana melihat, memprediksi tentang policy di masa depan, begitu. Dan itu yang disebutnya dengan nanti analisis struktural, bagaimana kita memahami faktor-faktor apa yang berhubungan dengan konteks yang saat ini kita bicarakan, lembaga yang akan apakah nanti menjadi pengendali, disebutnya dengan pengendali lingkungan hidup atau dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sebagainya. Ini akan dieksplorasi. Ya. Terus kemudian kita juga akan melakukan praktik, begitu, di mana kita akan menggunakan beberapa sumber yang sudah terpercaya, begitu, yang sudah publish jurnal, disebutnya peer-reviewed journal, dengan menggunakan metode yang serupa. Sehingga kita akan melihat bagaimana mereka menggunakan hal tersebut, bagaimana mereka menuangkannya ke dalam kebijakan. Dan teman-teman kemudian akan melakukan itu, mencoba, masing-masing provinsi nanti akan kita kasih case berbeda, dan masing-masing provinsi nanti akan presentasi terhadap hasil temuannya. Selama hari ini saya sarankan teman-teman yang membawa laptop nanti menginstal 3 modul. Ada aplikasi software yang dipakai untuk menganalisis secara struktural. Jadi sebagian dari hasil proses kita nanti kita lakukannya dengan pendekatan integratif. Jadi kita membutuhkan seni memfasilitasi, bertemu dengan para stakeholder, menggali lebih jauh. Ini keahliannya teman-teman LSM biasanya ngobrol samping dengan kopi dan sebagainya. Disebutnya dengan deep interview ya, atau interview mendalam. Itu akan dilakukan dan teman-teman akan mendapatkan bahan kualitatif yang banyak. Kemudian kita akan lakukan nanti ada pendekatan dengan focus group discussion ya, diskusi kelompok terpumpun di mana kita akan mengumpulkan para ahli, mereka berdiskusi dan menggunakan penilaian tadi, assessment, mereka akan menilai. Baru kita pakai software. Software itu akan membantu kita mengkuantifikasi hasilnya, sehingga nanti software akan membantu juga. Nah, cuman software ini kan tergantung siapa yang man behind the computernya gitu ya. Bagaimana prosesnya? Kualitas itu sangat tergantung dari tangan teman-teman. SGPP kan nggak bisa kemana-mana, kita cuma di Bogor aja gitu. Tapi kualitas diskusi ya, itu tergantung dari teman-teman LSM. Makanya saya sebut dengan seni memfasilitasi diskusi. Ya, itu the art-nya itu tergantung kedalaman kepiawan. Kalau semakin ini Mas Ian udah lama gitu ya, kita kelihatan kan orang udah senior gitu kan, tahu memfasilitasi, pasti seninya juga beda dengan Mas Adam yang baru terlibat gitu kan, berbeda. Nah untuk itu teman-teman perlu nanti tools ini dibawa kembali ke teman-teman provinsi dan kemudian mulai diskusikan bagaimana kemudian kita melibatkan para pihak dan juga mengidentifikasi dalam pengukuran dan juga kemudian penilaian. Yang menarik nanti besok teman-teman di akhir kegiatan saya yakin teman-teman jadi fasih bagaimana menggunakan 3 software, dan itu softwarenya software open source yang gratis. Hari ini akan dibagikan linknya di mana nanti teman-teman akan mengunduh dan hanya bisa digunakan Windows saja, yang laptopnya iOS atau Mac nggak bisa. Jadi beruntung teman-teman yang basisnya Windows itu bisa dipakai ya. Saya lihat teman-teman kayaknya bisa nih, ya hampir semuanya bisa. Oke, sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana sih software itu digunakan. Yang tidak kita bahas teman-teman adalah bagaimana matematika dan algoritma itu bekerja. Kita nggak bahas itu. Ya, itu urusannya Bang Faisal. Bagaimana sih matriks itu gitu ya. Cross matrix ini bekerja, algoritmanya bagaimana yang disebut dengan ALSCAL itu kemudian digunakan ya. Multidimensional scalingnya bagaimana kemudian itu di belakang itu kalkulasi itu terjadi. Saya sebut itu sebagai black box saja ya. Jadi teman-teman percaya aja sama black boxnya gitu. Ini udah dibuat namanya pendekatan French School oleh Profesor Michel Gozet. Dan saya dan banyak lembaga di dunia sudah menggunakan itu sebagai sebutnya dengan foresight la prospektif atau disebutnya dengan foresight planning.
masa depan, ya. Jadi itu yang tidak kita bahas, ya. Yang susah-susahnya kita nggak bahas, itu biar teman-teman yang suka dengan matematika, karena ini pendekatannya bukan statistik tapi pendekatannya matematika. Baik teman-teman, kita akan perkenalkan sedikit ya modul pelatihan kita. Kita akan belajar tentang pengukuran, measurement, dan kita akan belajar tentang assessment. Jadi ada pengukuran dan ada penilaian. Ya. Dan selama ini teman-teman untuk alat analisis atau pisau analisis gitu untuk memahami sebuah kebijakan yang kualitatif itu berbagai macam. Ya. Salah satu yang akan kita gunakan hari ini sebenarnya dengan multi kriteria analisis. Ya. Kita akan menganalisis secara multi kriteria. Mengapa kita pakai pendekatan itu? Karena isu tentang kelestarian atau yang disebut saat ini adalah dengan sustainability atau keberlanjutan, ini isu yang kompleks, banyak dimensinya, banyak aspeknya. Karena dia kompleks, maka perlu banyak pendekatan. Nah, salah satu pendekatan yang kita pakai adalah multi kriteria analisis, bahwa untuk bisa memahami sebuah isu di keberlanjutan itu banyak dimensinya. Yang sangat terkenal dulu dengan isu keberlanjutan ini paling tidak dengan yang disebut dengan triple tiga lingkaran keberlanjutan. Sering kita dengar seperti itu ya. Keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan itu udah sangat fasih lah kita ya. Dan dari situ kemudian kita berkembang, sebetulnya dimensi keberlanjutan bukan hanya itu, tapi juga banyak dimensi lain. Dimensi teknologi, informasi, politik, kelembagaan, tata kelola, banyak sekali dimensi-dimensi yang lain. Sehingga untuk bisa memahami sesuatu yang sangat abstrak itu perlu sebuah pendekatan. Nah, pendekatan inilah yang akan nanti kita coba pakai dan kita akan sepakati bagaimana menggunakan dimensi-dimensi yang kita secara spesifik akan menyasar kepada isu pengendalian lingkungan hidup yang didefinisikan nanti dia bisa mengelola dana lingkungan hidup di tingkat provinsi. Kita belajar 4 modul, Rapid Fisheries yang diperkenalkan pertama kali di Kanada oleh Fisher dan kawan-kawan. Memang awalnya berawal dengan isu fishery, ya, perikanan dari tahun 2001. Itu artikel udah banyak banget disitasi. Ya. Sampai sekarang udah 22 tahun masih relevan. Ya. Terus kemudian Micmac Factor Multiple, ini adalah modul dari French School La Prospective, disebutnya dengan Foresight Studies atau studi tentang masa depan. Nah, ini juga diperkenalkan oleh Michel Gozet, kita juga akan belajar itu semua. Teman-teman semua, nanti kita akan melihat bagaimana pengukuran, ini disebutnya dengan measurement. Ya. Pengukuran itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi sebetulnya hal-hal apa, ya, faktor-faktor apa yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Mengidentifikasi itu menjadi yang disebutnya dengan faktor-faktor. Dan setiap faktor ini akan berkontestasi dengan aktor-aktor. Faktor-faktor kita bisa merumuskan terhadap isu-isu kunci, key drivers. Apa sih penggerak kuncinya apa gitu. Karena setiap aktor itu membawa agenda. Dan agenda itu yang kemudian menjadi penggerak kuncinya. Key drivernya apa? Kalau teman-teman aman, key drivernya adat, hutan, akses terhadap sumber daya hutan misalnya. Teman-teman tambang juga sama, kawasannya hutan juga, tapi kemudian perizinan untuk bisa mengakses dan mengelola tambang. Kan akhirnya setiap aktor berkontestasi, ada battlefieldnya, ada sebuah ruang di mana mereka kemudian berkontestasi satu sama lain. Jadi ada sebuah faktor-faktor yang menjadi key driver dan kemudian juga ada aktor-aktor yang punya tujuan. Dan itu akan tabrakan gitu. Dan itulah yang kemudian bisa menjadi desain policy. Kita akan menggunakan 4 modul tersebut dan ini yang akan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuannya adalah kita pengen bisa menggunakan dengan 4 modul tersebut memahami lebih dalam masing-masing provinsi. Dalam konteks 6 dimensi keberlanjutan, ya nanti ada ekonomi, lingkungan, sosial. Kemudian kita juga
pengen lihat tata kelola governance. Banyak publish journal, publish artikel yang menyatakan bahwa salah satu dimensi paling penting di dalam kolaborasi atau keberlanjutan adalah governance, tata kelola. Bagaimana pemerintah melibatkan pihak-pihak lain, ya, yang disebut dengan apa namanya pemerintah, perusahaan swasta maupun juga masyarakat sipil. Dan itu bisa perlu dibuktikan begitu. Ada enggak SK pemerintahan misalnya terkait dengan kelompok kerja atau terkait dengan adanya apa namanya forum yang untuk membahas hal-hal tertentu. Itu kemudian kita cari evidence-nya apa, ya. Dan itu yang kemudian akan membantu kita begitu memahami berarti indikator terkait dengan governance dari pemerintahan ini bagus atau buruk gitu. Kalau jumlah forum-forum tadi yang bisa melibatkan masyarakat sipil atau perusahaan swasta itu kecil, berarti bisa kita lihat governance-nya bisa jadi rendah, ya. Salah satu atributnya. Tujuannya itu kita pengen nanti bisa memahami lebih dalam dengan modul-modul tersebut. RAFISH akan kita pakai, Rapid Fisheries kita akan pakai untuk bisa mendiagnostik, ya. Tapi nanti yang 3 lagi akan kita pakai untuk berinteraksi dengan para stakeholder, dengan para. Ada sebuah quotes yang bagus katanya. The expert knows more. Si para ahli ini yang duduk di meja makan sebelah sana, kayaknya mereka tahu gitu ya. Tahu lebih malah, ya. Tapi kemudian mereka tahu lebih karena saking expert, jadi mereka tahu lebihnya terhadap hal yang kecil, spesifik tentang sesuatu yang sedikit sebetulnya. Sampai mereka kemudian hanya tahu tentang sesuatu yang segala sesuatu yang pada akhirnya ketika didalami lebih jauh, kayaknya kita nggak kenal tentang apapun gitu. Jadi pada akhirnya wisdomnya adalah saat ini tantangan buat kita adalah bagaimana pengetahuan yang kita hasilkan itu beriringan juga dengan tumbuhnya kebijaksanaan. Ya. Orang-orang expert belum tentu memang jago banget, bisa jadi mereka sangat spesifik, malah bisa jadi mereka nggak tahu sama sekali gitu. Teman-teman, kita akan 2 hal tadi kita akan lakukan, penilaian dan juga pengukuran. Kita perlu pengukuran untuk bisa mengidentifikasi variabel-variabel, terus kemudian assessment kita akan lakukan secara terintegrasi karena kita melibatkan para pihak, ya. Nanti para pihaknya siapa, kita akan definisikan sama-sama. Saya ingin memperkenalkan beberapa background materi yang ada di modul. Pertama itu adalah indikator yurisdiksi berkelanjutan. Ini dikembangkan sama teman-teman dari pembelajaran SIAK Pelalawan juga, begitu. Terus kemudian sama Bappenas kemudian dimunculkan sebagai indikator yurisdiksi berkelanjutan, mempertimbangkan juga yang disebut dengan Sustainable Development Goals. Dari situ keluar 23 indikator yurisdiksi. Nanti dalam tools kita itu sudah mempertimbangkan itu 23 indikator yurisdiksi. Termasuk sini nanti akan ngelihat indikator yang berkaitan dengan tata kelola, indikator yang berkaitan dengan penggunaan lahan, indikator yang berkaitan dengan dukungannya terhadap petani swadaya misalnya. Itu sudah ada dalam indikator tersebut. Indikator ini kita pertimbangkan di dalam pengembangan metode yang akan kita buat nanti di hari kedua. Ini adalah dimensi-dimensinya dalam indikator yurisdiksi berkelanjutan. Tadi seperti disampaikan oleh Mas Besta ya, isunya sudah yurisdiksi gitu ya. Di banyak tempat kita pendekatannya adalah jurisdictional approach. Nah, jurisdictional approach di sini kalau kita lihat ada isu lingkungan hidup, sosial ekonomi, dan ada tambahannya tata kelola, governance ya. Tata kelola ini juga berhubungan dengan kelembagaan, berhubungan dengan politik ya. Teman-teman Manka dan Kemendagri tanggal 1 lalu ya ke Jambi. Dan kalau kita lihat di Jambi, salah satu yang menjadi tantangan buat teman-teman di Jambi dalam BioCF adalah isu dukungan politik, terutama dari eselon 1 dan eselon 2 gitu di provinsi Jambi. Itu yang disampaikan teman-teman dari sekretariat BioCF, Biocarbon Fund, yang pertama di Indonesia, provinsi Jambi. Tapi artinya kalau kita ngelihat
indikator tersebut menjadi penting nih, dukungan politik seperti apa dari pemerintah misalnya. Dan itu nanti kan kita akan ukur juga seberapa jauh dukungan politiknya, komitmen tersebut dan sebagainya. Sebagai gambaran juga Bapak teman-teman semua, nanti kita akan belajar tentang RAPFISH, ya, Rapid Appraisal untuk Fisheries, untuk mendiagnostik saja nanti ya, untuk mendiagnostik. Dari setiap dimensi-dimensi itu kondisi existing saat ini seperti apa. Tapi kondisi RAPFISH ini sangat tergantung dari supply datanya teman-teman LSM nanti. Ya. Ketika kita punya evidence yang lebih kuat, maka kita bisa menilai sebetulnya dia kondisinya good or bad. Nanti yang akan menilai dari referensi-referensi tersebut. Ya. Nanti hasil ini besok kita akan belajar lebih jauh. Terus kemudian kita juga akan selalu menggunakan referensi-referensi artikel untuk bisa menjustifikasi bahwa memang udah cocok kok ya, alat ini kita pakai, karena artikel-artikel yang lain pun membahas tentang policy, isunya juga tentang keberlanjutan, terus kemudian bagaimana mereka menggunakan multidimensional, itu disebut dengan RAPFISH, dan bagaimana itu digunakan untuk memetakan faktor-faktor dan aktor-aktor, dan itu semuanya publish jurnal. Tadi pagi saya ngobrol sama Dr. Vendri, Mas ini kalau 5 provinsi, satu provinsi itu 4 modul, 5 kali 4, 20, jadi 20 artikel Mas. Itu bisa jadi profesor sampai nih, bisa jadi dokter kalau yang belum gitu ya. Karena buat jadi dokter cuma cukup 3 publish jurnal aja. Malah research by doktoral itu 2 publish jurnal udah cukup ya. Artinya ini bisa mengantarkan teman-teman jadi dokter-dokter semua nanti di provinsi masing-masing. Oke, teman-teman, saya akan masuk ke sini ke modul pertama ya, disebutnya dengan MICMAC. MICMAC ini, teman-teman, ini adalah Matrix of Cross Impact Multiplication Applied to a Classification. Ya, ini disebutnya dengan mazhab Prancis karena pendekatannya melibatkan para pihak dalam membuat keputusan. Dan banyak kasus-kasus yang sudah dilakukan oleh Michel Gozet ini sampai dia bisa memprediksi gitu policy apa yang diperlukan di masa depan begitu. Disebutnya nanti dengan multiple policy dengan modul terakhir. MICMAC ini menjadi awal dari kita bisa menentukan variabel kuncinya apa sih? Apa yang mau kita bicarakan? Konteksnya apa? Diskusi hari ini dengan Manka kita bicarakan tentang si dana pengelolanya, trust fund ini gitu ya. Di tingkat levelnya yang lebih dekat dengan implementasi, yaitu level subnasional. Berarti itu konteks variabelnya yang nanti kita akan uraikan apa aja sih gitu. Sehingga dengan MICMAC kita bisa tahu peta dari variabel tersebut. Banyak variabel yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup atau pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang berkaitan dengan berbagai isu-isu yang saat ini mungkin bermunculan ya. LSM sekarang lagi mendorong dana abadi LSM supaya LSM-nya nggak punah gitu kan, karena driven sama donor funding, jadi nasibnya LSM juga jadi pertaruhan begitu. Nah di sini kita bisa ngelihat dana lingkungan hidup ini faktor-faktor apa saja dan apa faktor yang paling mendorong, disebutnya dengan key driversnya apa ya, dan faktor apa yang dipengaruhi, dan faktor apa yang dia bisa mempengaruhi dan dipengaruhi, dan faktor apa yang sebetulnya nggak berpengaruh. Jangan-jangan para pihak kita di provinsi itu melihat faktor itu nggak ngaruh. Faktornya apa? Nah, disebutnya dengan MICMAC. Sehingga akan terpetakan hubungan antara variabel dan kita bisa melihat ranking variabel. Dan yang menariknya, MICMAC teman-teman, nanti kita bisa ngelihat hubungan langsung dengan hubungan tidak langsung. Nah dari MICMAC kita akan bisa ngelihat skenario analisis. Ini kalau teman-teman kita berpikir dengan sistem thinking dan kemudian sistem dynamic, awalnya berasal dari ini, dari variabel-variabel ini. Ya. Dan kita bisa ngelihat mana nanti variabel yang mempengaruhi, mana variabel yang dipengaruhi. Jadi kita tahu pikirannya di tingkat provinsi ini dari para pihak yang terlibat seperti apa petanya. Kemudian dari situ kita akan tahu hubungan antara variabelnya.
kita nanti bisa melihat hubungan langsung dengan hubungan tidak langsung. Ya. Karena tadi ternyata selama BOCF, SCPF, Kementerian Dalam Negeri nggak pernah tuh dilibatin di dalam strukturnya di tingkat nasional. Tapi ketika datang ke provinsi, justru jenderalnya para teman-teman pelaku di lapangan itu adalah teman-teman Kemendagri gitu. Ngomongin isu desa, sekarang yang salah satu regulasi yang kita pakai untuk mendefinisikan peraturan desa adalah Permendagri 2014. Jadi tidak sadar sebetulnya sektor itu terlalu membuat kita bekerja dalam silo. Sehingga kita nggak bisa ngelihat sebetulnya pelaku lain itu siapa gitu. Dari sini kita bisa ngelihat Mikmek ini akan mengungkapkan bab akibatnya. Sebabnya apa, mempengaruhi apa, gitu. Sebab akibatnya. Si matematika di belakangnya seperti ini. Nanti kita akan punya banyak variabel, kemudian dikontestasikan dengan variabel lagi. Tapi kita perlu ketemu dengan sekelompok orang-orang dari berbagai latar belakang. Itu yang tadi kuncinya dari stakeholder ini dipegang oleh teman-teman LSM. Siapa yang perlu kita ajak ke dalam diskusi kelompok terpumpun. Mereka lah yang kemudian akan difasilitasi dengan seni memfasilitasinya, mendapatkan nanti penilaian mereka terhadap apa yang dipengaruhi, apa yang mempengaruhi. Dari sini teman-teman, kalau kita ngelihat, Mas Fendri punya pointer ini enggak? Ada ya. Kalau kita ngelihat 1/3 itu mempengaruhi, tapi 1 ternyata dipengaruhi oleh 2, ya, dan 2 ternyata dipengaruhi oleh si 4, ya kan, kita bisa ngelihat kayak gitu ya, dan si 2 mempengaruhi 5 dan sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa ngelihat sebuah faktor itu bisa dipengaruhi juga secara langsung dan secara tidak langsung, kayak karambol apa karambol ya? Kita ke dindingnya dulu baru kena tuh, ya. Kayak sekarang yang lagi rame di MK kan tuh nggak secara langsung, banyak ke samping-sampingnya ya. Nah, variabel-variabel ini itu bisa kelihatan dalam Mikmek, mana yang dipengaruhi langsung, mana yang tidak langsung. Dan ternyata kita bisa ngelihat sistem di provinsi itu stabil atau nggak stabil bisa kelihatan secara matematis. Bentuknya seperti apa nanti akan kita kelihatan seperti itu. Nah, prosesnya nanti 2 ronde. Teman-teman, saat ini kita berada di ronde yang paling awal, ronde 0. Hari ini sama besok itu ronde 0. Ronde 0-nya apa? Menyiapkan sejumlah variabel untuk ditawarkan kepada teman-teman yang ada di tingkat provinsi. Ya. Variabel-variabel awal ini udah disiapin sama SGPP, berdasarkan referensi sekunder, berdasarkan bacaan, indikator yurisdiksi berkelanjutan, hasil kajiannya teman-teman Unpad udah kita baca. Dan itu adalah variabel-variabel yang kayaknya paling relevan. Teman-teman nanti akan bawa ke dalam 2 ronde. Ronde pertama itu lihat first round, ya. Itu teman-teman bawa variabel yang sudah kita desain tadi ke dalam forum pertama untuk kemudian mendengarkan dari responnya dari stakeholder, para pihak kunci di sana. Apakah faktor-faktor ini itu relevan untuk membangun lembaga pengendali lingkungan hidup yang akan memiliki fungsi dan tujuan menyalurkan, menguatkan misalnya tata kelola lingkungan hidup di daerah. Nanti responnya adalah perbaikan dari variabel-variabel tadi. Kayaknya perlu ditambah, ini nggak perlu, relevan dan sebagainya. Itu sebutnya dengan ronde pertama. Ya. Di putaran kedua, teman-teman, baru kita akan lakukan yang namanya assessment. Jadi putaran pertama itu kita pengen memastikan para pihak kita ini sudah memahami nggak konteks yang akan kita lakukan. Di situ kita dapetin feedback, ada tambahan atau pengurangan dari variabel-variabel tersebut. Baru di diskusi kedua, mudah-mudahan anggaran dari Manka cukup nih buat FGD. Baru kemudian mereka akan kita bantu dengan teman-teman keahlian seni memfasilitasinya untuk melakukan assessment, penilaian. Makanya Bapak dan Ibu, pendekatan ini sebutnya dengan pendekatan yang terintegrasi, ya, pendekatan yang terintegrasi. Karena kita tidak hanya menggunakan asesmen yang berdasarkan referensi saja, data-data, tapi menggunakan pelibatan
para aktor. Ya, disebutnya dengan partisipatif untuk melakukan itu. Di situ teman-teman dari Micmac ini baru kita akan mendapatkan outcome-nya tuh, meningkatkan pemahaman informasi, tahu tentang sistem apa yang lebih baik. Makasih Bans. Tahu tentang sistem yang lebih baik dan kemudian kita bisa mengidentifikasi key drivers. Driver kuncinya apa di provinsi ini gitu. Bisa jadi nanti 5 provinsi beda-beda tuh. Mungkin nanti kita akan bisa mentipologikan Aceh tuh kayak gini gitu. Riau beda, Kalbar beda, Kalteng beda, Sulsel beda gitu. Nah ini interaksinya bagaimana setiap faktor-faktor ABC ini faktor-faktor begitu dalam sebuah sistem itu saling berinteraksi bersama lain. Dan pada akhirnya kita bisa memetakan posisi variabel. Ini peta posisi variabel. Nanti kita akan dapatkan peta seperti ini. Peta ini untuk memperlihatkan kepada kita, kepada Kemendagri, kepada Manka, kita semua audiens, dan nanti kita kembalikan lagi kepada audiens hasilnya, bagaimana setiap variabel itu berinteraksi dengan variabel yang lain. Bagaimana setiap key drivers itu berinteraksi dengan faktor-faktor yang lain. Di sini input variabel ini adalah driver penggerak nih. Bagaimana dia kemudian bisa mempengaruhi resultant variables. Disebutnya dengan yang dipengaruhi. Nanti kita akan juga tahu faktor-faktor apa yang ada di intermediate atau yang disebutnya dengan relay variable. Dia bisa mempengaruhi, bisa dipengaruhi. Tapi ada di sini sejumlah variabel yang nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngasih pengaruh sama sekali. Ini nanti kita akan dapat peta ini sehingga bisa melihat sebaran variabel itu akan menunjukkan sistemnya di provinsi itu stabil apa gonjang-ganjing. Kalau stabil nanti sebarannya kayak gini, dipengaruhi, yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Tapi kalau hubungannya antara sejumlah variabel yang tereksklusi, dia nggak ngaruhin apa-apa, tapi dia berhubungannya sama relay variable, maka kita bisa melihat bahwa sistem di provinsi tersebut nggak stabil gitu. Antar isunya tuh kayaknya nggak jelas ini misinya apa daerah gitu. Itu seperti itu hubungannya. Unstable system. Kemudian kita akan punya nanti kelasnya dari atau variabel ini dia punya di status kekuatannya seperti apa. Di sini disebutnya dengan input variable, tadi kuadran kiri atas, ini yang punya pengaruh tinggi, dan dia independen, dia bisa menggambarkan dinamika sebuah sistem. Ini adalah prioritas dalam pertimbangan rencana dan aksi. Berarti yang itu, ketika kita pengen mengembangkan nanti bagaimana lembaga pengendali lingkungan di tingkat provinsi, pertimbangkan ini gitu. Berarti ini akan menjadi role, ya. Ada rule dan ada role, ada peran dan juga ada aturan. Ini bisa jadi peran, baru nanti kita terjemahkan ke dalam aturan-aturannya, begitu. Lalu yang kedua disebutnya dengan intermediate atau relay variable. Ini pengaruhnya tinggi, tapi dia juga dependensinya tinggi. Dia punya dibutuhkan, dia tergantung juga sama hal lain. Menggambarkan variabel yang tidak stabil, tindakan terhadap variabel ini menimbulkan efek domino, cascading, ya, pada sistem dan bisa mempengaruhi dinamika sistem. Yang ketiga disebutnya dengan variabel yang dipengaruhi atau resultant. Pengaruhnya kecil namun sangat dependent, sangat dipengaruhi. LSM ini mempengaruhi apa dipengaruhi? Menurut kita, tapi menurut stakeholder belum tentu kan? Toh juga lingkungan makin kesini makin kacau kan? Berarti kayaknya kita nggak ngaruh jangan-jangan. Nah itu yang mungkin perlu kita cek juga gitu. Kemudian ada yang excluded. Pengaruhnya kecil, dependensi kecil, dampak terhadap sistemnya rendah. Kalaupun variabel ini diabaikan, dampaknya tidak signifikan terhadap sistem. Nah ini siapa? Variabel apa nih yang excluded? Dia sebetulnya ternyata nggak ngaruh-ngaruh amat. Ternyata kita liberalisasi ekonomi misalnya itu lebih kuat gitu misalnya daripada upaya untuk membangun ekonomi donat atau donat ekonomi. Bagaimana menjaga
kapasitas sosial tidak sampai jeblok, dan menjaga bagaimana kondisi kapasitas modal lingkungan tetap baik misalnya kondisinya. Dan terima di yang terakhir disebutnya dengan tadi cluster yang tidak cukup berpengaruh dan dependensi rendah, dampak terhadap sistemnya tidak bisa ditentukan. Tadi yang diantara pengaruhi dan excluded. Nanti teman-teman kita akan belajar gimana ngisinya dari publish jurnal dulu yang sudah terpercaya sehingga kita bisa merasakan. Terus bagaimana kemudian kita membangun diskusinya sehingga ketika ngasih nilai itu berdasarkan pemahaman para pihak. Ya. Tadi teman-teman kalau kita mau ngerjain laptop selesai, tinggal checklist, Mangka bilang udah beres gitu. Ya tapi mungkin tidak akan menggambarkan sistem seperti apa. Ya. Jadi black box-nya kayak gitu. Dia kalau kita masukin angka ya dia akan jalan juga gitu. Keluar tuh nanti besok teman-teman akan takjub kok bisa keluar banyak lembaran report secara otomatis. Dimasukin angka-angka, keluar 23 halaman, wih hebat gitu 23 halaman. Tapi apa maknanya dengan sistem itu? Ya, akan sangat tergantung dengan siapa yang di belakang menggunakan black box itu. Ya. Nanti kita akan ngelihat nanti proses scoringnya, apa hubungannya dari variabel A dengan variabel B. Saya sudah memfasilitasi beberapa workshop seperti ini, teman-teman, dan itu sangat melelahkan sekali. Harus perlu menjaga konsentrasi yang rentang yang sangat panjang. Contohnya misalnya, saya punya 10 variabel, 10 faktor-faktor yang akan mempengaruhi terhadap terbentuknya kelembagaan, pengelolaan atau pengendalian lingkungan di tingkat provinsi. Berarti matriksnya adalah 100 kali kita bertanya, 10 kali 10, bayangkan. Ian harus bertahan staminanya selama itu untuk bertanya setiap satu variabel dengan variabel yang lain terus 100 kali. Zikir itu udah tamat tuh segitu. Terus tapi kita perlu gimana ngejaga antusiasme kan? Jadi memang kelihatannya kayak simple, masukin angka. Nggak bisa ya. Tahapannya nanti kita akan mendefinisikan masalah. Terus kemudian kita akan mengidentifikasi variabel. Variabel ini ada yang internal dan yang eksternal. Ya, apa yang dipengaruhi di internal, apa yang di eksternal. Kita nih para LSM getol gimana ngejaga masyarakat supaya sadar ngejaga lingkungan. Tiba-tiba tambang datang nggak bilang-bilang. Kan nyebelin kan? Mungkin itu eksternal gitu. Tapi sangat mempengaruhi gitu. Udah dilaporkan berkali-kali pencemaran lingkungan, nggak gerak-gerak tuh DLH di tingkat provinsi. Ada apa gitu. Ya, itu yang ngomongin tentang eksternal. Terus kita akan melihat identifikasi hubungan antar variabel dan kita akan petakan tadi variabel dengan perankingannya. Jadi nanti kita tahu karena di belakang itu pengaruhnya bisa tidak langsung, dia bisa geser tuh. Posisi ranking dari variabelnya dari yang posisinya 5 bisa jadi 4 atau bisa turun. Jadi kita bisa lihat dia kalau secara langsung apa yang terjadi. Jadi itu teman-teman ini kita akan melihat sebuah jejaring, nanti jejaring faktor-faktor, bagaimana kemudian inovasi dan ide itu berkembang melalui jejaring. Ya. Dan bagaimana kita bisa memfasilitasi hubungan ya, dari jejaring-jejaring tersebut. Dan kita juga lihat di sini network itu bisa menunjukkan bahwa mereka yang paling kreatif memiliki social network yang lebih luas. Kita juga bisa melihat dari banyak publish artikel bahwa jejaring sosial, model sosial, kapasitas dalam model sosial itu memperlihatkan kekuatan sebuah komunitas atau sebuah daerah gitu. Semakin bagus relasinya itu semakin positif akan semakin kuat ya. Sama di riset tentang psikologi juga model relasi manusia itu sangat tergantung terhadap hubungannya kan. Banyak emosi positif atau banyak emosi negatif ya. Aplikasi yang Micmac ini bisa menggambarkan relasi-relasi tadi, nanti di Maktor kita bisa ngelihat hubungan relasinya, hubungan para aktornya. Nah untuk itu teman-teman kalau kita ngelihat konteksnya dalam ide untuk bisa menghasilkan inovasi pengendali lingkungan hidup di tingkat daerah, kita memerlukan kemampuan para aktor untuk mengkapitalisasi tadi faktor-faktor tersebut terhadap tujuan gitu. Dan ini hanya bisa dilakukan konsepnya kolaborasi. Implementasinya paling berat, kita tahu sendiri. Karena kita masih bekerja dalam silo. Susah banget.
Teman-teman BAWCF ataupun FCPF kesulitan juga gimana mengukur dampak. Ini anugerah dari Tuhan, terjadi penurunan emisi, apakah memang karena kerja-kerja kita gitu. Kan itu susah diukurnya, ya. Susah gitu. Jadi ya kebanyakan teman-teman, ya syukur alhamdulillah ada penurunan emisi gitu. Tapi kita nggak bisa mengukur, kesulitan untuk bisa mengukurnya. Nah itu dia, untuk itu kita perlu tadi memahami si faktor-faktor tersebut dan hubungan antara faktor tersebut. Yuk kita sekarang akan masuk dengan hubungan para aktor. Ya. Hubungan acak dalam jaringan yang kompleks penting dalam pengembangan UMKM, contohnya ini sebagai contoh. Ya, bagaimana setiap aktor ini berinteraksi satu sama lain. Sama dalam konteksnya pengembangan kita juga para aktor ini berinteraksi satu sama lain. Tadi kita bicara tentang faktor-faktor apa, konteksnya apa, ya, isu-isu apa yang mempengaruhi. Isu-isu itu dibawa, key driver tadi dibawa oleh aktor-aktor. Dan inilah para aktor-aktornya, berbeda-beda nih, gitu. Mungkin ada yang kita kenali, ada yang tidak. Itu kita kemudian perlu bisa melihat tadi hubungan jejaring-jejaring tersebut. Misalnya sebagai contoh ini sebetulnya Sir Tim Berners ini dia pengen reinventing the web, ya. Bagaimana kemudian World Wide Web, ya, jaringan secara global gitu. Kemudian itu bisa menghubungkan satu sama lain. Dan ternyata kita saat ini tidak bisa hidup tanpa HP. Kalau HP kita nggak ada sinyal, seakan-akan hidup kita kayaknya udah hampa sekali gitu. Nggak bisa update, nggak bisa kirim WA. HP kita jadi tiba-tiba bukan HP pintar, jadi HP bodoh gitu ya. HP dungu gitu. Karena udah nggak ada hubungan internetnya. Jadi World Wide Web, hubungan itu ternyata yang membuat kita bisa berinteraksi. Dan kita bisa ngelihat tujuan yang spesifik menjadi hal yang berbeda yang baru. Jadi tujuan yang spesifik bisa kemudian memberikan dampak yang berbeda. Ini adalah konsep dasarnya dari modul yang kedua yang disebut dengan maktor. Ya. Kalau yang pertama tadi disebutnya dengan MICMAC, ya, matriks dari faktor-faktor yang saling mempengaruhi. Ketika kita bicarakan dengan aktor, disebutnya dengan faktor aktor. Ya, hubungan antara faktor-faktor ini dibawa oleh aktor. Bisa kita lihat ya kemarin kalau kita dengerin Mas Arta pada saat open house gitu, bagaimana hubungannya beliau dengan para aktor-aktor dan faktor-faktor apa, gitu kan? Itu disampaikan sebagai outcome dari Manka, gitu kan? Kita bisa ngelihat, oh, nih faktor-faktornya dan aktor-aktornya, dan kita bisa ngelihat relasinya apa, gitu satu sama lain. Nah, jadi kita bisa ngelihat bahwa aktor itu membawa pengaruh. Dia punya position, dia punya salience, dia punya cloud, itu punya definisinya tuh. Ya. Terus kemudian dia punya isu yang dibawa. Aktor ini bisa perorangan, bisa lembaga yang berperan penting dalam sebuah sistem melalui variabel yang mereka kendalikan. Makanya tadi saya bilang Kemendagri biasanya jarang dilibatkan teman-teman kehutanan, gitu. Dianggapnya nggak relevan dalam konteks kehutanan. Padahal ukuran-ukurannya Permen 050 misalnya terkait dengan pencapaian indikator itu teman-teman Permendagri yang buat, gitu. Yang diajukan untuk kemudian bisa melihat sejauh mana kinerja itu dilakukan. Jadi karena kita terbiasa bekerjanya di hanya dalam sektor kita jadi ragu-ragu untuk mengundang, melibatkan aktor-aktor lain dalam berdiskusi. Makanya itulah sulitnya membangun kolaborasi, dan konsep dasar inilah yang kemudian dipakai oleh maktor. Bagaimana kita bisa memahami para aktor tersebut. Contohnya ini seperti cinta segi empat. Bagaimana si A gitu mempengaruhi C, terus kemudian tapi A juga bisa mempengaruhi D, D mempengaruhi C, A mempengaruhi B, bisa mempengaruhi secara tidak langsung pada C. Ya, seperti itu. Jadi pengaruh A terhadap C merupakan penjumlahan pengaruh dari A ke D, D ke C gitu. Tidak langsung B sama D ini itu nanti bisa tergambarkan secara matematis. Ya. Jadi bisa jadi gitu banyak keputusan-keputusan ini banyak pembisik-pembisik mengaruh tidak langsungnya. Gitu. Dalam maktor yang komponen-komponen pentingnya yang pertama adalah isu.
masalah yang jadi concern bersamanya apa. Tadi karena setiap aktor tuh bawa agenda. Ya. Yang kedua, aktor, si entitas-entitas yang memiliki kepentingan, ya, memiliki peran dan bisa memobilisasi sumber daya. Ya. Yang ketiga adalah posisi outcome terhadap aktor itu melihat outcome-nya apa dan tujuan dia apa. Itu ada pengaruhnya ke sana. Terus kemudian tadi kita bilang ada salience, disebutnya adalah kepentingan subjektif dari aktor terhadap isu. Jadi kalau posisinya salient, berarti si aktor itu punya posisi yang sangat penting terhadap isu, punya kepentingan. Terus kemudian ada cloud, terminologinya adalah kekuatan aktor untuk mempengaruhi outcome. Kekuatan para aktor mempengaruhi outcome. Dan influence, kekuatan pengaruh aktor terhadap aktor yang lain. Ya. Menarik ya kalau kita ngelihat kondisi pencapresan saat ini dengan ini, siapa yang salient, siapa yang cloud, siapa yang di posisinya position gitu. Nanti secara metodologi kita akan lakukan seperti ini untuk maktor, teman-teman. Bagaimana kita mendefinisikan variabel kunci dan keterlibatan aktor. Nanti kita punya tahu tabel strategi aktornya, isu sama strategi tujuannya apa, dan nanti teman-teman akan membawa yang disebutnya dengan MAO, matriks aktor objektif. Aktor tabrakan sama objektif. Lagi-lagi ini perlu seni memfasilitasi. Kalau dikerjakan di belakang laptop, Besta, ya bisa lah ngerjain kayak gitu. Ya. Asri jago lah, merem aja masukin angka keluar nanti. Cuman apa maknanya dari kontestasi antara objektif dengan aktor tersebut? Ya. Jadi nanti 6 komponen yang penting itu untuk kita ketahui teman-teman adalah mencatat rencana aktor, motivasi, kendala, dan alat mencapai tujuan. Nanti kita punya nanti strategi table. Terus kita akan mengidentifikasi isu strategi utama dan tujuan, ya, objektifnya apa. Kalau kita punya tujuan, pasti akan memotivasi kita. Begitu. Kemudian posisikan tiap aktor dan potensi, ada potensi bersatu, koalisi, konvergensi, ada potensi memisah, divergensi. Ya. Terus ranking tujuan untuk setiap aktor, ada evaluasi hubungan kekuasaan dan mengajukan pertanyaan kunci tentang masa depan, ekspektasi. Nanti proses memfasilitasi ini menjadi penting. Ada apel muda, ada apel masak, ada apel matang dan ada apel busuk gitu ya. LSM juga gitu juga, para aktivisnya ada yang masih muda gitu ya, ini apel muda nih, researcher juga gitu nih, ada yang sudah masak, beda nanti cara dia menggalinya dengan si apel muda gitu. Akan sangat tergantung dari kualitas itu gitu, kemampuan untuk bisa menggali lebih dalam. Dan untuk itu saya pikir prosesnya itu sangat penting sekali ya untuk kita dokumentasikan, untuk kita pahami begitu. Dan itu memerlukan kesabaran kita juga untuk menemani proses berpikir tersebut ya. Dan lagi-lagi teman-teman jangan memfalsifikasi proses ya. Teman-teman fasilitator kan jago nih memfalsifikasi proses untuk mencapai tujuan gitu lah. Kita bisa menggiring gitu untuk mencapai ke skor tertentu. Udah ya 4 ya yakin 4. Kita akan dapetin angka yang nggak bagus gitu. Itu namanya memfalsifikasi proses. Teman-teman LSM itu harus, meskipun teman-teman itu punya kepentingan, tapi dalam riset ini karena kita researcher, teman-teman adalah researcher saat ini dengan kerjasama dengan Manka ini, bukan sebagai aktivisnya. Iya kita punya kepentingan terhadap itu, tapi kita nggak bisa memfalsifikasi proses. Karena kita nggak suka, ya kita kasih negatif gitu, nanti hubungan antar aktornya. Nggak bisa gitu, karena teman-teman harus netral di dalam percakapan dan kemudian memang mencoba memahami peta antar variabel tersebut gitu. Dan saya boleh jujur memang sangat berat gitu untuk menemani proses berpikir tersebut, mau nggak mau ya. Tadi Adam bertanya tentang sisi di variabel itu kenapa ada yang kelima gitu. Sebetulnya ada banyak cara menginterpretasikan si matriks tadi ya. Itu salah satunya aja. Disebut dengan bubble diagram, itu juga ada bagaimana relasi antara titik-titik itu gitu ya.
Ya, ini ada salah satu cara memvisualisasikannya, banyak cara yang lain. Tadi salah satunya cara yang lain adalah yang di tengah-tengah disebutnya dengan relay variable. Tapi ini nggak disebut. Jadi ada beberapa cara lain untuk bisa melihat gitu fenomena apa dari hasil. Nanti itu ada prosesnya yang berikutnya akan kita diskusikan ya.